kiamat itu sudah dekat. Kiamat itu dekat waktunya. Kemudian Nabi menjelaskan kul ma huwa atin qarib wa laysa bi'atin ba'idun. Segala sesuatu yang datang itu dekat. Di dalam Al-Qur'an kalau Allah mengatakan dekat berarti kiamat itu pasti akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak akan datang itu jauh. Ya. Seperti hari kemarin. Ya. Kemarin itu jauh karena kemarin itu tidak akan mungkin terulang kembali. Ya. Nah, kiamat walaupun tidak diketahui kapan datangnya, tapi kiamat itu pasti akan datang, akan terjadi. Ya. Jadi walaupun kiamat itu Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran kapan terjadinya, namun Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuk keadaan pada hari kiamat. Sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Dari mulai sangkakala ditiup oleh malaikat Israel, sampai pada akhirnya manusia akan bertempat di dua tempat, yaitu surga dan neraka. Itu perjalanan yang sangat jauh dan melalui banyak kejadian. Dan pada akhirnya nanti Allah akan menempatkan manusia di dua tempat tersebut. Ma minkum illa manjilani, manjilun fil jannah wa manjilun fisair. Nah, dari ayat ini para pemirsa Samhan Jombang, kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada hari kiamat. Kita sudah mengetahui bahwa rukun iman, orang dikatakan iman itu dia harus iman dengan 6 rukun iman tersebut. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah sebagai Tuhan kita. Sebagai zat yang menciptakan alam semesta ini. Dan zat yang menciptakan semuanya. Kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat, surga dan neraka. Kemudian yang kedua, iman kepada nabi dan rasul. Kita diperintahkan untuk diwajibkan untuk iman kepada para nabi dan para utusan. Sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk memberitahu akan adanya hari kiamat, akan adanya surga neraka, memberitahu bahwa Tuhan kita adalah Allah. Dan kemudian yang ketiga, iman kepada kitabillah, kitab-kitabnya Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para utusan. Lalu yang keempat, iman kepada para malaikat. Yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadar. Jadi sebagai orang iman, sebagai orang iman kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah mengimani pada itu semua. Untuk ayat ini, khususnya ayat ini, kita diperintahkan, walaupun kita tidak tahu kapan datangnya kiamat, tapi kita harus waspada. Kita harus berbekal. Wal tandur ma qaddamat li ghadin. Dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur ma qaddamat li ghadin. Kalian takutlah pada Allah dan kalian berbekalah,
berintrospeksilah, berevaluasilah, mengevaluasi diri untuk sesuatu yang akan terjadi besok, maksudnya hari kiamat itu yang akan terjadi itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk itu. Lalu bagaimana praktek kita iman kepada hari kiamat? Karena iman itu tidak hanya berada di angan-angan atau di pikiran saja. Nah, seperti ucapannya salah seorang ulama, ya, Hasan Al-Basri, dia mengatakan, laisal iman bitamani wala bitakhalli, walakin huwa ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Yang disebut iman itu bukan kok diangan-angan saja atau diucapkan saja. Oh, saya sudah jadi orang iman. Ini saya orang Islam ini. Di KTP saya sudah tertulis agama saya Islam. Tapi ya, dalam amalannya tidak ada. Walakin huwa ma waqara fi qalbi wa sadaqahul aman. Tapi yang dinamakan iman itu adalah sesuatu yang menetap di dalam hati, ya, dan dibenarkan di dalam amalannya. Itu namanya iman. Di dalam hatinya ini yakin, ya, nanti suatu saat akan terjadi hari kiamat. Suatu saat akan hancur semua dunia, alam semesta ini, dan manusia akan digiring. Ya. Ada kalanya masuk surga, ada kalanya masuk neraka. Itu dalam hati kita ada hal seperti itu, sehingga kita wasodaqohul amal, ya, akhirnya bisa membenarkan amalan kita tersebut. Ya. Dalam sehari-hari, karena takut nanti waktu kejadian hari kiamat kita tergolong orang-orang yang rugi, nah, sehingga dalam sehari-hariannya mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Menegakkan sholat, mendatangkan zakat, mengerjakan puasa, termasuk amalan-amalan. Bagaimana dia mengatakan dirinya iman sedangkan dalam amalannya tidak ada. Tidak pernah waktunya orang puasa, perintah puasa Ramadan, dia malah nggak puasa. Ya. Waktunya sholat, nggak mau sholat. Ya. Waktunya zakat, sodako, nggak mau zakat. Ya. Waktunya sudah waktunya melaksanakan ibadah haji, dia malah nggak mau melakukan ibadah haji. Sudah waktunya dia sudah mencapai nisabnya untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tidak melakukannya. Bagaimana dia bisa dikatakan sebagai orang iman? Ya. Jadi dalam amalannya itu dia mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, termasuk sholat, puasa, zakat, sodako, dan lain sebagainya. Di dalam hatinya dia selalu yakin, kalau saya nggak melakukan seperti ini, maka nanti saya di hari kiamat akan masuk ke dalam neraka. Itu yang dinamakan iman. Innallaha, sesungguhnya Allah, la'ana, melaknati siapa Allah, al-kafirina, pada orang-orang kafir. Wa a'adda, dan menyediakan siapa Allah lahum, untuk mereka, sa'iron, pada neraka sa'ir. Sesungguhnya Allah telah melaknati pada orang-orang kafir, dan Allah menyediakan neraka sa'ir untuk mereka. Khususnya dalam ayat ini, orang-orang yang tidak mau iman, tidak percaya
akan terjadinya hari kiamat. Ya. Orang kafir dia nggak mau iman, nggak yakin, nggak percaya bahwa nanti di hari akhir ada namanya hari kiamat. Allah akan melaknat pada mereka dan Allah menyediakan neraka sair untuk mereka. Di dunianya Allah melaknati. Di akhiratnya Allah memasukkan ke dalam neraka sair. Khalidina, orang-orang yang kekal fiha di dalam neraka abadan selamanya. La yajiduna, tidak menjumpai mereka walian pada kekasih, orang yang mengasihi, wala, dan tidak menjumpai mereka nasiron, pada orang yang menolong. Ya, mereka berada di dalam neraka kekal selamanya, tidak ada masanya. Khalidina fiha abadan, terus ada di dalam neraka. Padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran lain Allah telah menjelaskan bahwa neraka itu adalah tempatnya segala siksaan, tempatnya segala penderitaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau sudah kekal abadi selama-lamanya, bagaimana? Ya. Tentunya ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita semua tidak masuk ke dalam neraka. Semoga kita semua dilindungi dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Dan di dalam neraka tidak ada orang yang mengasihi dan tidak ada orang yang menolong pada mereka. Ya. Termasuk kejadian di hari kiamat, ya, adanya surga dan neraka itu, ya, yang dijelaskan di ayat ini. Yauma tuqallabu, pada harinya dibolak-balik apa wujuhuhum, beberapa wajah mereka, finnari, di dalam neraka. Yaquluna, berkata mereka, ya laitana, wahai penyesalan kami, atokna, taat kami, Allah, pada Allah, wa atokna, dan taat kami, ar-rasulah, pada utusan, para utusan. Termasuk kejadian pada hari itu, di hari kiamat. Pada hari itu wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Kita telah mengetahui bahwa neraka itu adalah api yang sangat panas sekali. Bahkan diterangkan di dalam suatu riwayat itu, neraka itu dibakar selama 1000 tahun, dia berubah warna menjadi merah. Kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun, warnanya menjadi putih. Kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun, warnanya menjadi hitam. Ya. Begitulah keadaan neraka. Nah, pada hari itu orang-orang kafir wajahnya dibolak-balikkan di dalam neraka. Sambil mereka menyesal berkata, wahai penyesalanku, seharusnya dulu di dunia saya taat pada Allah dan taat pada utusan. Nah, seharusnya waktu saya di dunia tidak mengikuti pada orang-orang yang sesat. Harusnya saya mengikuti pada Allah dan utusan. Kalau sekarang tentunya kita mengikuti pada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena utusan sudah tidak ada, Nabi sudah tidak ada lagi. Karena Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, yang telah diwahyukan kitab Al-Quran dan mithlahu, semisalnya Al-Quran, yaitu Al-Hadis.